Episode sebelumnya menceritakan bahwa Bapak Chandra Rahardi telah disekap oleh jin ifrit di kamar Lili. Dan jin ifrit tersebut telah menyiksa Bapak Chandra Rahardi hingga babak belur. Dia juga menyiksa dukun palsu yang ada di rumah Bapak Chandra Rahardi. Jin ifrit itu pun tak memberi makan Bapak Chandra Rahardi. Ia pun mengatakan tak akan pernah melepaskan Bapak Chandra Rahardi kecuali Lili bersedia kembali ke rumah tersebut. Bahkan jin ifrit akan membuat Bapak Chandra Rahardi meninggal jika sampai Lili tak kunjung datang. Sedangkan Bu Sulastri sangat sedih dan dia menangis melihat suaminya dalam keadaan penuh luka. Bu Sulastri sangat bingung bagaimana cara dirinya bisa menyelamatkan suaminya. Pak Somad, sopir pribadinya yang sudah lama mengabdi sebagai sopir pribadi keluarga Rahardi. Bahkan Pak Somad sebelumnya adalah sopir ayah dari Bapak Chandra Rahardi, yaitu Bapak Bambang Rahardi. Pak Somad mengingat bahwa dulunya dia pernah mengantar Bapak Bambang Rahardi ke seorang dukun sakti guna memagari usaha toko emasnya agar tidak diganggu orang lain. Mendengar cerita Pak Somad, Bu Sulastri pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa mertuanya semasa hidupnya percaya akan dukun. Tapi demi menolong suaminya, biarpun dukun atau penyihir pun akan ia datangi. Akhirnya Bu Sulastri pun meminta Pak Somad untuk diantarkan ke dukun tersebut. Sedangkan Pak Sodik diminta berjaga-jaga di luar rumah. Barangkali saja Bapak Chandra Rahardi bisa keluar dari rumah tersebut dan Pak Sodik bisa membantunya. Di saat sudah berada di dalam mobil, Bu Sulastri pun mencoba menelpon Lili dan Rizky untuk mengabari keadaan Bapak Chandra Rahardi, namun nomor telepon keduanya di luar jangkauan. Sedangkan di tempat lain, kini Rizky dan Lili sudah berada di rumah sakit. Mereka terlebih dahulu menuju kamar mayat demi memastikan siapakah yang telah meninggal dunia, Niko ataukah temannya. Saat akan membuka kain putih penutup jenazah, jantung mereka berdetak sangat kencang. Dan saat mereka sudah memastikan yang meninggal bukanlah Niko, melainkan teman Niko, hati mereka berdua pun lega. Setelah itu mereka pun menuju ruang rawat inap, tempat di mana Niko dirawat. Kini mereka berdua sudah bertemu dengan Niko di ruang rawat inap. Dan kebetulan saat itu Niko sudah sadar dari pingsannya. Jadi Niko bisa menceritakan kepada Rizky dan Lili bagaimana tragedi kecelakaan itu terjadi. Niko yakin kecelakaan yang ia dan temannya alami bukan murni kecelakaan, melainkan ulah jin ifrit. Niko meminta Rizky membawa Lili ke tempat yang akan ia tuju bersama temannya, yaitu orang sakti yang bisa mengalahkan jin ifrit. Dan Rizky pun menyanggupinya. Setelah mendapatkan alamat orang sakti dari Niko, Rizky dan Lili pun undur diri. Dan mereka akan menuju alamat yang diberikan oleh Niko, yaitu orang sakti. Saat Rizky dan Lili baru keluar dari kamar Niko, mereka berdua bertemu dengan Bu Anita dan Bu Diana. Bu Anita yang pada saat itu sengaja memalingkan mukanya kepada Lili, seolah-olah ogah melihat wajah Lili. Ia pun tanpa menyapa Lili maupun Rizky langsung menyelonong masuk guna ingin memastikan keadaan putranya, yaitu Niko dalam keadaan baik-baik saja. Namun tidak dengan Bu Diana. Saat Bu Diana bertemu Lili, ia pun langsung memaki Lili dan menuduh Lili yang mengakibatkan keponakannya yaitu Niko mengalami kecelakaan. Dengan nada tinggi Bu Diana pun meminta Lili untuk menjauhi keluarganya, termasuk menjauhi Rizky. Lili pun terdiam dan hanya bisa menunduk saat Bu Diana memarahinya, namun tidak dengan Rizky. Rizky langsung mengajak Lili pergi agar Lili tidak terus sedih. Saat Rizky mengajak Lili pergi, Bu Diana meneriaki mereka. Namun Rizky tak menghiraukan teriakan ibunya. Ia pun tetap membawa Lili menuju mobil dan mengajaknya meninggalkan rumah sakit dan akan melanjutkan misi Niko yang belum selesai, yaitu ke alamat orang sakti yang bisa diyakini bisa mengalahkan jin ifrit. Setelah kepergian Rizky dan juga Lili, Bu Diana langsung masuk ke ruang rawat Niko. Di sana Bu Diana mendekati Bu Anita, yang saat itu berbicara dengan seorang dokter pria yang menangani Niko. Dokter tersebut mengatakan kepada Bu Anita bahwa kaki Niko mengalami patah tulang. Oleh karena itu, Niko harus segera dioperasi agar Niko nantinya bisa berjalan kembali. Mendengar penjelasan sang dokter, Bu Anita pun menyetujui untuk dokter melakukan tindakan operasi kepada Niko. Setelah mengurus administrasi di rumah sakit, akhirnya Niko pun menjalani operasinya. Saat operasi berlangsung, Bu Anita maupun Bu Diana sangat panik. Mereka selalu mondar-mandir di depan ruang operasi dan
Sesekali mereka berdoa demi keberhasilan operasi dan kesembuhan Niko. Setelah operasi selesai dan berjalan dengan lancar, akhirnya Nico pun sadar dari pingsannya. Bu Anita maupun Bu Diana menanyakan kepada Niko bagaimana peristiwa kecelakaan terjadi. Niko menceritakan menurut fakta bahwa mobilnya tertimpa pohon, tapi Niko tidak menceritakan kepada Bu Diana maupun ke ibunya, yaitu Bu Anita, perihal tujuannya untuk mencari orang sakti demi menolong Lili mengusir jin ifrit, karena Niko tahu ibunya pasti marah bila tahu alasannya. Dan keesokan harinya, Nico pun boleh pulang ke rumahnya dan melakukan rawat jalan di rumah sakit terdekat. Sedangkan di tempat lain, setelah menempuh perjalanan selama 1 hari 1 malam, akhirnya Rizky dan Lili pun sampai di lokasi tujuan. Mereka sangat kagum. Ternyata tempat yang didatangi adalah gedung yang amat tinggi. Mereka juga bingung sebenarnya itu gedung apa. Kenapa seperti sebuah sekolahan atau yayasan. Dengan ragu-ragu mereka pun menuju pos satpam yang ada di tempat tersebut. Dan ia pun mengatakan kepada satpam atau penjaga gedung tersebut bahwa mereka ingin bertemu dengan pemilik gedung tersebut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Berhasilkah Rizky dan Lili meminta pertolongan kepada orang sakti? Ikuti cerita selanjutnya di YouTube Rizafira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.